Saudara-saudari yang terkasih, mari sejenak kita meluangkan waktu untuk meresapi apa yang menjadi firman Tuhan yang kita imani sebagai pelita dan juga pedoman hidup kita. Sebelumnya, mari kita memohon bantuan Roh Kudus agar kita sungguh-sungguh dapat meresapi firman Tuhan itu tidak hanya di dalam pikiran tetapi di dalam hati yang diwujudkan di dalam perilaku kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang tiada berkesudahan. Pada pagi hari ini kami meluangkan waktu kami untuk kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, secara khusus saya akan mengajak kita merenungkan sejenak firman Tuhan yang disaksikan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, khususnya surat yang pertama yaitu 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian kesaksian Rasul Paulus yang akan kita renungkan bersama. Saudara-saudara yang terkasih, tentu bisa jadi kita bosan ataupun juga jenuh ketika berkali-kali kita mendengar orang menyebutkan pandemi COVID-19 dan seterusnya. Tetapi bagi saya pribadi ada sebuah kesadaran penting yang dimunculkan, bahkan sering kali dimunculkan sejak pertama kali COVID itu melanda Indonesia, yaitu kesadaran tentang kerapuhan dan keterbatasan manusia. Di situ kita beberapa kali mendengar tentang renungan atau statement bahwa COVID ini menyadarkan kita bahwa kita ini terbatas. Tidak ada yang tidak lepas dan tidak bisa terpapar COVID ini. Semuanya bisa. Dan itulah kerapuhan manusia. Lalu apakah kita kemudian menjadi down, menjadi putus asa karena kita berjumpa dengan kerapuhan, keterbatasan, bahkan kelemahan kita? Saya rasa kalau kita belajar dari Rasul Paulus, terutama di 1 Korintus 2, ayat 1 sampai dengan 5 yang baru saja kita baca dan dengar bersama, Rasul Paulus justru menerima kerapuhannya. Dia tidak menjadikan kerapuhan itu menjadi sesuatu yang memalukan, sesuatu yang kemudian membuat dia down, putus asa, bahkan kemudian merasa lemah. Dia justru menyadari ya memang saya rapuh, memang saya lemah, bahkan memang saya bodoh. Saya dalam kelemahan dan sangat takut dan gentar. Itu pada ayat yang ketiga Paulus mengatakan, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Di situ Rasul Paulus ingin mengatakan pada jemaat di Korintus bahwa ya saya ini adalah manusia yang terbatas dan juga lemah dan rapuh, dan saya menerima itu sebagai bagian dari diri saya. Tapi justru itu bukan untuk kemudian melemahkan, mematikan, dan juga membuat saya rendah diri. Tapi itu adalah sebuah kesempatan di mana ketika saya rapuh, saya terbatas, dan saya lemah, setelah saya memberikan ruang dan juga menyadari tentang kekuatan roh, di mana apapun yang saya lakukan bersama dengan roh Allah, maka disitulah saya mendapatkan sumber kekuatan, yaitu kekuatan Allah yang justru
bagi Rasul Paulus itu lebih penting ketimbang jemaat di Korintus melihat kehebatan, kebijaksanaan, dan juga kepintaran Rasul Paulus. Bagi Rasul Paulus lebih baik jemaat di Korintus melihat dia lemah, rapuh, takut, gentar, tapi di balik itu justru Allah lah yang dipermuliakan dan juga Allah lah yang disembah, bukan Rasul Paulus. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya rasa ada dua hal yang bisa kita petik dari apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus ini. Yang pertama, Rasul Paulus adalah sosok yang selalu mengandalkan kekuatan Allah. Tapi itu bukan berarti membuat dia sombong, tapi justru ketika dia mengandalkan kekuatan Allah, dia menerima bahwa dirinya terbatas, lemah, dan rapuh. Kerapuhan itu adalah sebuah kesempatan yang baik dan indah yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk melihat bahwa Allah lah yang membuat dia selama ini bertahan, kuat, dan mampu melakukan segala sesuatu. Bukan karena kehebatan dia, tapi karena Allah yang menguatkan dan menyertai. Yang kedua, Rasul Paulus justru ingin mengajarkan kepada jemaat di Korintus bahwa sebagai manusia, maka kita jangan pernah kemudian merasa terjebak di dalam kerendahan diri dan juga keputusasaan ketika kita menjumpai kelemahan dan kerapuhan kita. Karena itulah manusia, itulah kita. Kita adalah manusia yang terbatas dan rapuh. Dan COVID ini menunjukkan bahwa ya inilah kita menerima bahwa kita rapuh, kita lemah, dan kita terbatas. Tetapi Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa di balik kerapuhan dan keterbatasan itu Allah terus-menerus bekerja. Dan disinilah yang membuat kita kuat untuk melintasi dan juga menerobos kerapuhan dan keterbatasan kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, satu hal yang tidak bisa kita lupakan bahwa bagaimanapun juga ketika banyak orang yang saat ini dirumahkan dan juga di PHK misalnya, kalau dia terjebak di dalam kelemahan, keterbatasan, penyesalan bahwa mereka sekarang tidak berdaya, tidak punya penghasilan, tentu mereka akan stagnan. Mereka tidak bisa move on. Tapi ketika mereka menyadari bahwa hidup harus terus berlanjut, dan kekuatan itu datangnya dari Allah, bukan dari dirinya, maka disitulah dia akan merasakan daya kreativitas Allah bekerja untuk memberikan ide-ide, memberikan kekuatan dan juga kreativitas untuk mereka bisa melakukan sesuatu untuk mencukupi kehidupannya. Saya rasa banyak contoh yang terjadi di sekitar kita, bagaimana kemudian tidak sedikit orang-orang berkreativitas untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitar dia untuk kemudian menjadi sumber penghasilan sebagai pengganti pekerjaan yang sudah hilang dari dia. Dan saya rasa itu adalah sebuah contoh bagaimana manusia meskipun dia rentan, rapuh, lemah, tetapi Allah juga terus memberikan kekuatan untuk dia tidak hanya berhenti menyesali kerentanan dan kerapuhannya, tapi Allah memberikan kekuatan baru untuk dia terus menerobos kerapuhannya, dan itu bukan karena kekuatan manusia, menurut Rasul Paulus demikian, bukan karena hikmat manusia, tapi karena kekuatan Allah. Nah, oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini panggilan kita sebagai orang-orang percaya adalah selalu bersandar dan menyadari bahwa kekuatan Allah itu yang senantiasa kita butuhkan dalam situasi saat ini. Tapi sebagai orang-orang yang telah memperoleh kekuatan dari Allah, maka panggilan kita adalah juga menguatkan saudara-saudari kita yang saat ini mungkin berada di dalam keterpurukan karena situasi ekonomi, pekerjaan, bisnis, penghasilan yang tidak ada. Disitulah kita diajak untuk saling menguatkan. Kita yang sudah dikuatkan, panggilan kita adalah menguatkan saudara-saudari kita yang membutuhkan kekuatan. Tapi itu bukan karena kita yang mampu. Biarlah mereka melihat bahwa kekuatan
yang kita berikan itu bersumber dari Allah, sehingga dia menyadari untuk bersandar kembali kepada Allah, sehingga daya kreativitas, pengharapan, kekuatan baru itu mereka rasakan, dan itu membuat mereka melanjutkan kehidupan bukan dalam penyesalan dan juga meratapi kerentanan dan kerapuhan, tapi justru berangkat dari kerapuhan mereka menerima itu, tapi berani untuk menerobos kerapuhannya karena Allah yang memampukan dan menguatkan. Kita sudah dikuatkan, panggilan kita menguatkan saudara-saudari kita yang membutuhkan kekuatan dari Allah di tengah situasi yang masih tidak menentu ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami bersyukur kiranya firman-Mu itu membuat kami semakin memiliki pengharapan bahwa Engkau adalah Allah yang adalah sumber kekuatan dan yang dapat kami jagakan kekuatannya. Ajar kami untuk dapat menularkan kekuatan-Mu itu kepada saudara-saudari kami yang saat ini sedang meratapi kerapuhan, kelemahan, dan keterbatasannya. Biarlah kami hadir, menyapa, merangkul mereka, untuk mereka juga akhirnya merasakan kekuatan daripada-Mu, sehingga kemudian mereka mendapatkan kekuatan semangat baru untuk berkreativitas, melanjutkan dan membangun kehidupannya, karena Engkau yang menolong dan menguatkan mereka. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, dan Dia selalu menjadi sumber kekuatan kita. Amin.